Di chapter 5 kita membahas identifying customer need. Outputnya adalah seperti ini, yaitu daftar tentang permintaan ya, kebutuhan ya, daftar kebutuhan. Di sini di summarize, a good way to summarize ya, seperti ini ya. Ini nanti dibikin tabel seperti yang ditampilkan di chapter 6 ya. Lebih spesifiknya di halaman di sini ya. Jadi yang bab 5 tadi diatur seperti exhibit 62 ini. Untuk apa? Untuk kita mencari specification-nya. Ya, di subbab pertama adalah what are specification. Nah, lebih cepatnya ya tentunya ada yang beberapa miss pengantarnya yang ada di sini mungkin saya lewatkan ya. Tapi untuk supaya lebih cepat memahami ya, untuk menjawab what are specification sebenarnya ada di sini, tapi saya langsung membahas ini saja. Nanti setelah dari sinilah kita bisa tahu benar-benar apa yang dimaksud dengan specification dengan melihat contohnya gitu ya, menerjemahkan dari kebutuhan ke specification. Tabel atau exhibit 62 ini adalah customer need ya, for the suspension fork. Yang di bab 5 tadi adalah untuk temperatur ya, termostat. Tapi di bab 6 ini tentang fork ya, garpu depan. Jadi memang hampir nggak ada hubungannya, tapi polanya sama. Yang penting kebutuhan itu nanti ditabelkan, di summarize dulu ya. Di bab 5 itu kita summarize kesimpulannya atau rangkumannya. Mereka butuh sekian banyak kebutuhan, di summarize terus dibikin seperti ini. Misalkan di kolom pertama ya, nomor 1 apa. Nah, kebetulan di kolom 2 ini semuanya suspension, jadi ya mau nggak mau karena ini memang tentang suspension, fokusnya berarti di sini suspension semua ya. Kalau misalkan tentang produk sepeda ya yang lebih luas gitu, jadi di sini bisa aja pedalnya, bangkunya, dan seterusnya ya. Karena di sini lebih spesifik, yaitu the suspension fork, maka ini semuanya suspension fork, the suspension. Oke, kemudian yang kolom 3 ini adalah yang kita summarize tadi dari bab 5. Cuman mohon dipahami bahwa bab 5 ya, diingat kembali bab 5 itu termostat, tapi polanya sama. Oke, kemudian ini ada importance. Di sini kan sudah dibahas di bab 5 ya. Coba saya kembali dulu ke bab 5. Oke, di situ establish the relative importance of the need. Jadi kita menilai bagaimana caranya memberi bobot kepentingan ya, importance. Ya, yang video yang lalu saya sudah menginstruksikan di sini untuk menulis angka berapa. Nah, itulah hubungannya bab 5 ini dengan bab 6, khususnya yang yang tabel 6 strip 2 ini ya, importance ya. Ini sudah kita bahas. Oke. Kemudian when are specifications established, silahkan Anda pelajari di sini. Seperti biasa, saya biasanya menjelaskan posisi kita ada di mana di sini. Ini akan saya lewatkan, jadi Anda yang mencari sendiri. Yang penting kan saya sudah kasih tahu caranya gimana, tinggal Anda teruskan saja.
Oke, establishing target specification ini membuat, ya, membangun target, ya. Maksudnya target itu ya namanya juga target, bisa jadi kita meleset. Target itu asalnya dari si customer tadi. Kalau customer minta misalkan forknya itu apa, enteng sekian kilogram, ya itulah target kita. Yang penting ada targetnya, meskipun itu nggak tercapai itu no problem. Emang begitu. Apapun ya sebenarnya sih, nggak hanya pengembangan produk aja. Jadi di rencana hidup kita, di hidup kalian ini harus ada target. Target saya adalah IPK 4. Meskipun nggak tercapai nggak apa-apa, yang penting kan bikin targetnya dulu. Terus gimana cara mencapai nilai yang bagus tadi? Ya, cara mencapai nilai yang bagus tadi itu ada di sini gitu ya. Membangun targetnya maksudnya gitu ya. Nanti kalau targetnya sudah selesai, baru caranya seperti ini. Apa seperti ya yang Anda dapatkan sehari-hari di pengalaman hidup juga bisa. Oke, balik lagi ke sini, ke pengembangan produk ya. Di sini caranya adalah prepare the list of metric. Kita langsung ke exhibit 64 gitu. Ini exhibit 64. Ini step pertama. Jadi si exhibit 62 tadi, tabel 62 itu dirubah menjadi seperti ini. Tapi ya rubahnya cukup signifikan karena kebutuhannya. Coba yang kita ke 62 ya. Ini di sini reduce vibration to the hand. Ini adalah kebutuhan si customer nih. Kebutuhan customernya apa? Mengurangi getaran di tangan. Maksudnya ketika menggenggam ini, jika ada jalan yang nggak rata, getarannya harus berkurang gitu ya. Reduce. Ini kan ngomongin suspension fork, dan siapa pengendaranya kepingin suspension forknya itu mengurangi getaran dibandingkan apabila nggak pakai suspension. Kan banyak tuh sepeda yang nggak pakai suspension kan. Terus importance-nya 3. Nah, ketika dirubah menjadi yang exhibit 64 tadi, ini tabel ini ya, list of metric ya. Metric ya, tabel metric. Kemudian kalau ini apa nih, customer need, list of needs and importance, gitu aja deh ya. Daftar kebutuhan dan importance-nya dan kepentingannya, bobot kepentingannya. Oke, itu dirubah menjadi metrik. Seperti ini contohnya. Yang metrik nomor 1 ini berasal dari kebutuhan 1 dan 3. Kebutuhan 1 tadi apa? Yaitu mengurangi getaran. Terus koma 3 loh. Berarti ini ada 2 kebutuhan. Iya, ada 2 kebutuhan yang relatif sama, itu bisa digabung menjadi metrik nomor 1. Oke. Di sini attenuation, apa itu artinya attenuation? Redaman ya. Redaman from dropout to handlebar at 10 Hz. Jadi ini kalau nggak salah artinya dalam 1 detik itu dropoutnya atau redamannya adalah 10 Hz. Redamannya dan satuannya adalah dB. Jadi metrik itu sudah menuju ke satuan-satuan ya, atau unit ya, satuan atau unit. Di sini satuannya adalah desibel, di sini newton ya. Kemudian ada apa nih, G ini apa, gravitasi mungkin ya, tapi intinya tabel yang tadi dirubah menuju sini. Kita harus bisa menerjemahkan kebutuhan tadi untuk dibikinkan unitnya, dibikinkan metriknya apa ya.
Coba kita lihat yang ketiga ini ya. Yang ketiga itu apa? Enable high speed. Nah, dari sini aja sudah ketahuan apa yang akan dimetrikkan. Nggak mungkin enable-nya, nggak mungkin bumpy trail-nya. Di sini kan maksudnya high speed descent itu turunan. Jadi menuruni bukit ya, menuruni trek bukit yang bumpy itu yang loncat-loncat gitu ya, kayak banyak polusi tidur atau polusi tidurnya itu sangat tinggi sehingga ya itu sebutannya bumpy gitu ya. Trail itu ya trek lah. Jadi nomor 1 sama 3 itu sama, yaitu sama-sama hertz. Kenapa kok bisa sama? Karena maknanya tuh gini, bisa turun gunung secara kencang, secara high speed. Kenapa saya bilang turun gunung? Ya, di sini memang tidak disebutkan gunung, di sini disebutkan bumpy trail. Di mana lagi kalau bukan di gunung atau bukit tuh bumpy trail itu? Ya, di mana lagi coba? Atau di suatu kota yang nggak diurus sampai aspalnya gompal-gompal, ya bisa juga gitu ya. Bisa juga seperti itu. Dia lebih umum ya, bumpy trail itu lebih umum, tidak menyebut gunung. Nah, untuk bisa cepat ya, menuruni suatu trek yang bumpy dengan cepat, pasti dia butuh suspensi. Nah, itu yang bisa yang bisa meraba, yang bisa membayangkan kok bisa ya turun tapi kencang. Terus kesimpulannya berarti butuh suspensi, yaitu tidak lain tidak bukan Anda harus punya pengetahuan sebelumnya gitu ya. Di sini tentu saja kalau secara teori ya orang-orang engineer yang bisa menjawab ini. Lebih tepatnya mungkin teknik mesin ya. Kalau teknik kimia belum tentu, apalagi jurusan sosial gitu ya. Kecuali kalau dia emang hobi dan dia punya pengetahuan sebelumnya melalui hobi itu, jadi dia bisa menjawab. Nah, intinya merubah ini menjadi metrik itu memang butuh butuh keahlian ya, butuh kebiasaan. Jadi nggak sekonyong-konyong bisa membuat metrik ya. Nah, kita pun atau saya pribadi ketika membaca ini ya mudah-mudah saja menghubung-hubungkan. Tapi kalau yang tadi misalkan ini dihapus semuanya, nah itu pasti butuh waktu ya. Saya pasti butuh waktu untuk menganalisis ini, mana yang berbeda, mana yang sama kebutuhannya. Ya tentunya kalau yang nomor 3 ini saya sudah bisa membayangkan karena saya punya pengetahuan sebelumnya gitu ya. Nah, oke. Untungnya di sini sudah dikasih tahu contohnya bagaimana cara merubah menjadi metrik dan bagaimana cara membayangkan adanya kebutuhan yang sama. Contohnya selain 1, 3, contoh yang lain adalah 2, kebutuhan 2 dan 6. Apa itu kebutuhan 2 dan 6? Allows easy traversal of slow difficulty terrain. Aduh, ini susah banget bahasa Inggrisnya ya. Ya, 6 ini remain rigid during hard cornering, ini lebih mudah. Jadi tetap kaku ya, rigid itu kalau nggak salah kaku ketika hard cornering itu ketika belok ya. Ketika belok dia nggak letoy gitu ya. Takutnya kalau suspensi terlalu empuk sehingga letoy malah jadi nggak seimbang ya. Jadi nggak seimbang, jadi kayak terlalu bengkok misalkan seperti itu ya. 2, allow easy traversal of slow difficult.
kalau difficulty range ini kan uh, terrain itu di dalam arsitektur itu di dalam topografi atau apa namanya, kira-kira kontur lah ya, kontur yang sulit. Meskipun konturnya sulit ya, easy traversal ya. Traversal ini artinya kurang lebih lintas ya, easy of easy traversal, melintas dengan mudah gitu, meskipun lambat ya. Ini sulit ya, 2/6 ini saya tidak sulit menemukan apa hubungannya, apa namanya, persamaannya gitu ya. Ya memang tidak mudah ya, tapi di sini untungnya ada contohnya sehingga bisa membuat kita berpikir untuk mencari-cari apa persamaannya gitu. 13 sama, terus 16 17, kita lihat 16 17 can be easily accessed for maintenance ya, jadi mudah untuk perawatan lah intinya. Allows easy replacement ya, sama ya, ketika perawatan itu kan tidak hanya semprot oli, semprot pelumas, pengencangkan, ada yang mengendurkan dan seterusnya lah. Tidak hanya itu ya, tapi juga bisa mereplacement itu of worn part, jadi diganti part yang sudah worn itu agak usang lah, yang sedikit lagi ya usang begitu ya. Kalau error part itu kan, jadi kalau worn part itu masih bisa dipakai sebenarnya, tapi kalau yang nggak bisa dipakai itu benar-benar damage gitu ya, broke, damage. Oke, itu contoh bagaimana cara mencari persamaan-persamaan ya, atau bisa jadi ya, sebelum kita kesini sebenarnya dia tuh ada 30-an misalkan, ada 30-an metrik, terus kita cari di sini, oh ternyata ada yang sama satuannya begitu ya. Ketika satuannya sama ya digabungin, jadi kita jangan langsung mencari kesamaannya, itu maksudnya. Jangan langsung mencari kesamaan yang dimulai dari kesamaan kebutuhan gitu. Coba 1 sama 2 sama enggak, 2 sama 3 sama enggak, bukan begitu ya. Ini semua dicarikan metriknya dulu. Dicariin metriknya apa, baru apa namanya, dicari digabung ya. Kebetulan nomor 1 dB, terus yang nomor 3 dB juga, yaitu digabung aja. Oke gitu ya aja ya yang perlu dipahami di exhibit 64 ini, atau table list of metric. Kita lanjut. Di list of metric ini kita mencari apa namanya nih, ini cara untuk salah satu cara untuk menerjemahkan ya. Jadi di sini adalah kolom kebutuhan yang tadi di tabel yang pertama tadi 6 strip 2. Nah yang di metrik ini adalah 6 strip 4 gitu. Ini salah satu caranya dengan cara matriks ya. Ternyata reduce, karena tadi ada persamaan, jadi reduce vibration to the hand itu dijawab dengan metrik 1 3 4 gitu. Coba kita ke metrik 4, metrik nomor 4. Nah ini dia, jadi 1 3 terus nongol lagi di metrik 3, nongol lagi di metrik 4 gitu ya. Jadi setelah ini kita gabung, kita buat seperti ini.
gitu. Sekali lagi, kalau langsung loncat ke sini tuh susah ya, nggak bisa dari apa namanya 6 strip 2 ini table customer need langsung ke 6 strip 5 ya, itu nggak bisa, sulit ya, sulit. Jadi bahasa-bahasa ini memang juga perlu untuk apa, membutuhkan pengetahuan sebelumnya ya, yang tadi saya katakan. Misalkan metrik atau kebutuhan yang pertama apa satuannya, itu yang paling gampang menurut saya. Oh, ini satuannya, kalau getaran ya, getaran satuannya dB. Terus kalau isi traversal sulit ya, cari yang gampang. Ini is lightweight nih. Yang nomor 7 kalau lightweight pastinya kilogram. Easy to install itu kalau easy atau hard itu kan berdasarkan waktu ya. Ini kan sekilas susah ya, susah di apa namanya, susah dibuat metriknya. Gampang itu apa sih gitu katanya. Apakah gampang itu bisa diukur dengan uang, gitu, dengan tenaga, gitu, dengan apa? Nah di sini apa namanya, asumsinya adalah dengan waktu ya. Yang nomor 10 ini, kebutuhan nomor 10 itu waktu. Kalau yang 7 itu kilogram. Kita lihat ya. Yang nomor 7 sama 10. Oke, 7 kilogram ya, udah benar. Ya karena emang gampang ya, lightweight gitu. Terus nomor 10 metrik nomor 10 nih dia. Kok metrik nomor 10. Kebutuhan nomor 10, time to assemble to frame. Itu dia pakai detik. Jadi lebih gampang ini. Selesain aja ini dulu, nanti kata-katanya baru ke sini. Gitu. Ya kayak tadi ya. Yang nomor 7 ini, karena tadi saya bisa ya, saya bisa langsung melihat kalau lightweight, oh berarti enteng atau berat, kilogram gitu. Terus last a long time, ini awet ya, dan dia menyebut time. Menurut saya ini 19 itu sama ya, time juga harusnya ya. Yang 19 ada nggak di sini 19? Oh, di sini time benar, tinggal time-nya apa di sini. Apakah dia jam ya, nomor 19 ini, atau dia cycle. Terus yang tadi time juga ada di 10 mana nih, time di sini, time-nya detik ya, second. Terus ini time-nya juga time in spray. Nah di sini kan saya minta kalau sama-sama dB digabung aja gitu. Tapi ini kenapa tidak digabung nih, S. Kenapa nggak digabung tuh? Kemudian ini kilonewton, kenapa nggak digabung aja? Ya, kita memang melihat apa namanya, coba apakah karena importance-nya 1 sama 3 itu sama-sama importance 3, apakah seperti itu? 1 dan 3 tidak ya. Jadi memang bukan karena importance ya. Kemudian yang tadi kenapa ini nggak digabung, coba 10 sama 14. 10 easy to install sama 14 is not contaminated by water. Nah di sini nggak ada hubungannya antara gampang diinstal, gampang dirakit. Ini install, harusnya bukan install, ini assembly mungkin ya. Easy to assembly harusnya kalau menurut saya ya. Karena suspension ya, oke lah install. Nah memasang suspensi itu nggak ada hubungannya dengan is not contaminated by water.
si suspensionnya itu jangan sampai kemasukan air. Nomor 14 ya, coba lihat 14, time in spray chamber without water entry. Ya, ini sulit ya. Kebutuhan 14 is not contaminated by water. Ini apa hubungannya dengan waktu gitu ya? Kok bisa ya? Kok bisa kita nyasar ke metric second? Nah, itu yang saya katakan, kita butuh pengetahuan lebih, butuh juga setelah mengetahui butuh kebiasaan gitu ya. Butuh dibiasakan gitu ya. Kalau udah terbiasa, tentunya gampang aja melihat seperti ini. Contohnya ya tadi lightweight ya. Kemudian tidak ada hubungannya antara nomor 10 ini dengan nomor 14, sehingga kita tidak perlu menggabungkan di sini ya. 10 sama 14 itu tidak perlu. Itu alasannya kenapa nggak digabung, karena ya nggak ada hubungannya gitu. Apa hubungannya time to assemble? Nah, benar kan? Jadi assemble bukan install, tapi ya sudahlah. Yang penting merakit dengan, tidak ada hubungan antara merakit dengan spray kemasukan air itu. Tidak ada hubungannya. Jadi ini mungkin maksudnya bakal seberapa seberapa lama dia akan kemasukan air, mungkin seperti itu ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi setelah fix ini, kemudian kita bikin seperti ini, titik-titik ini didapatnya dari sini ya. Gitu. Di sini kita lihat ada a few guideline, jadi ada sedikit panduan bagaimana cara bikin metric ya. Metric should be complete. Metric should be dependent, not independent ya. Jadi metric harus bergantung. Terus ini komplit itu maksudnya ya jangan nanggung gitu ya. Semakin komplit itu maksudnya lebih spesifik gitu loh jadinya. Kalau kalimatnya terlalu umum ya, jadi nanti malah tafsirannya banyak gitu loh. Ada lagi, metric should be practical ya. Ya di situ maksudnya ya di sini ya, karena dia langsung bisa di observe, bisa dianalisis propertinya, dan mudah di evaluate. Itu maksudnya praktikal, yang praktis-praktis aja deh gitu. Jangan yang kebanyakan teori, nanti malah nggak bisa dievaluasi kalau metriknya terlalu canggih gitu ya. Terus selanjutnya, some needs, beberapa kebutuhan cannot easily be translated into quantifiable metric. Ya memang betul, beberapa kebutuhan itu tidak bisa diterjemahkan kepada metrik. Contohnya ada iya atau tidak, contohnya instill pride ya. Di instill pride nih, ada customer yang dia butuh kebanggaan ketika memakai suspensi ya. Dia beli suspensi aja dia butuh bangga gitu. Nah, bagaimana cara mengukur kebanggaan? Tidak bisa ya, nggak ada metriknya kecuali subjektif. Jadi gimana tuh caranya? Ya itu ya, pakai skala Likert. Kalau yang detik kan nggak usah skala Likert, dia langsung bisa detik, berapa detik, 10 detik atau 100 detik lah. Kalau mengundang kebanggaan ya, saya bangga makainya gitu, itu satuannya gimana ya. Nanti akan dibandingkan, misalkan produk A, produk B, produk C disuruh pakai ya, atau disuruh lihat fotonya. Produk A berapa
apa poinnya, produk A berapa poinnya untuk kebanggaan, produk B berapa, produk C berapa. Sama juga dengan ini, produk A itu berapa time to assemble-nya, produk B, produk C. Oh ternyata 10 detik, 11 detik gitu. Oh itu mah nggak terlalu jauh berbeda, cuma beda 1 detik doang, misalkan seperti itu nanti gunanya ini salah satunya adalah untuk membandingkan produk-produk pesaing ya. The matrix should include the popular criteria for comparison. Popular kriteria ya, for example in popular science nih. Kriteria seperti apa sih yang populer? Kalau di majalah komputer atau majalah game yang mana banyak iklan-iklan grafik ya, iklan-iklan grafik kartu grafis, di situ ada popular kriteria gitu. Kriteria yang populer itu benchmark. Kriterianya apa? Oh, kartu grafis A ini FPS-nya bisa 120 misalkan. Yang satunya bisa 110. Jadi kriterianya itu adalah si FPS itu populer banget itu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kalau di mobil populernya apa kriteria? Orang beli mobil karena kriteria yang populer. Apa itu? Yaitu fuel economic, mileage, berapa galon, untuk 1 mile-nya, misalnya mile per galon gitu ya, berapa mile untuk 1 galon gitu. Itu kriteria yang paling populer dibandingkan misalkan kriteria peleknya pakai aluminium alloy, knalpotnya pakai mereknya Remus atau merek yang lain lah. Intinya kriteria yang populer bisa dilihat di majalah-majalah. Kalau di mountain bike magazine, dia kriteria populernya adalah test machine gitu. Test mesinnya namanya Monster katanya. Jadi nanti kalau kita mau memproduksi suspensi, maka kita membuat iklan gitu ya, membuat iklan yang menggunakan kata-kata ini Monster gitu ya. Test machine namanya Monster. Dan di istilah makanya muncul lah maximum value from the monster ya. Muncul di mana ya? Coba lihat. Di sini ya, monster cycle. Ini apa ini monster ini ya? Ternyata monster itu ungkapan yang berasal dari majalah ya. Ya, lanjut. Oke, itu adalah hasil terakhir. Ini ya hasil terakhir dari step 1. Sekarang step 2 ngapain? Collect the competitive benchmarking information. Contohnya ada di sini ya, exhibit 6 strip 6. Langsung saja kita 6 strip 6. Ini ya, competitive benchmarking. Tentunya Anda sudah tahu nih kolom 1 dapat dari mana. Ya, ini saya rasa AA terusan ya. Jadi metriknya kan sebenarnya metriknya udah banyak ya. Sampai 26. Nah, oke, sampai 26. Di sini kalau sampai 13 pasti ada terusannya ya, dipotong terusannya di sini. 26. Oke. Anda sudah tahu ini, sudah tahu ini dapat dari mana, ini juga. Jadi ini adalah tabel metrik ya. Tabel metrik itu cuma sampai sini aja. Kemudian yang sisanya ini competitive benchmark ya, kayak ST3 track ya. Itu
produk pesaing ya. Tuh, jadi Anda cari nih pesaingnya apa aja, dan kalau bisa sih cari juga katalognya. Biasanya setiap produk mau nggak mau dia mencetak katalog gitu ya. Mau mau nggak mau dia harus mempublikasikan spesifikasinya. Nggak mungkin kita bikin produk yang spesifikasinya nggak ada gitu ya. Hampir nggak mungkin. Kecuali kalau kita sebagai pembeli yang tidak cerdas ya. Ya tentunya kita tidak akan menanyakan speknya apa. Ya, sekalipun kita beli tisu ya, tetap ada speknya, harusnya ada speknya. Meskipun saya sendiri jarang melihat spek yang ada di tisu, kecuali spek cuma lembarnya doang. Di sini ada 500 lembar gitu. Terus saya juga jarang melihat ada beratnya si tisu, itu juga nggak ada gitu ya. Kalau masker, nah di situ ada ya, masker N95, N90, buatan mana gitu, dan seterusnya lah ya. Jadi maksud saya nggak usah khawatir untuk mencari informasi pesaing ya, karena sebagian besar pesaing itu atau produk apapun itu biasanya ada speknya ya. Biasanya saya katakan lebih apa, most of them, sebagian besar mereka itu memberikan spek. Oke, untuk membuat ini competitive benchmark tadi sudah saya jelaskan, dibagi menjadi dua. Di sini isinya adalah pesaing ya, pesaing. Terus bagaimana cara ini mengisinya? Nah, ya ini kan dilihat dari si katalog tadi ya. Di katalog si ST3 Track ini kita lihat ada nggak redaman ya, berapa hertz ada nggak gitu. Nah kalau nggak ada gimana? Itu yang sulit itu ya. Memang di sini emang juga dijelaskan, bahkan kalau mau niat ya, maksudnya ya justru itu kita niat karena kita mau bersaing, maka kita benar-benar niat 100%. Ya kita coba, kita bawa produk pesaing ke lab, atau kita beli mesinnya sendiri, mesin labnya sendiri. Tapi kalau kita posisinya sebagai pembeli, kita tidak perlu sampai sebegitunya ngetes ini berapa sih, berapa desibel getarannya, ngetes di apa namanya, kita bikin mesin sendiri atau kita ke lab gitu. Itu terlalu berlebihan sebagai seorang pembeli ya. Nah, di sini kita ceritanya bukan mau membeli, kita ini posisinya sebagai pengembang atau bolehlah startup ya. Oke, secara singkatnya itu aja untuk exhibit 66. Apa nih step yang kedua ya, collect gitu. Sekarang step ketiga yaitu set ideal and marginally acceptable target value ya. Jadi di set ideal and marginally gitu, acceptable target value. Maksudnya target value yang diterima secara marginal, atau yang idealnya seperti apa yang diterima, atau marginalnya seperti apa yang diterima. Itu maksud dari judul ini ya. Di sini ada banyak penjelasan di sini ya. At least X, at most X. Ini contoh-contoh, ada 5 cara untuk mengekspresikan nilai gitu. Ya paling dikit X, paling banyak X gitu. For example, the value for the mass of suspension fork is set to be at most, ya paling banyak 1,4 lah, jangan lebih-lebih gitu ya. Ini bagaimana mengestablish target, itu kalimatnya seperti itu ya. Target apa? Upper bound itu batas atasnya jangan lebih dari 1,4 batas atasnya gitu. Oke, ini silakan dibaca sendiri karena ini mudah ya. Tidak ada yang perlu ditafsirkan.
Di sini ada antara X dan Y ya, cara menargetkannya tulisannya seperti itu. Di sini antara 480 dan 800, tepat sejumlah X, a set of discrete value itu. Some metric will have value corresponding to several. Okay, for example, the headset diameter are. Nah, headset diameter ini bukan discrete kalau ada koma-komanya begini ya. Tapi yang dimaksud itu kayak ukuran baju ya. Ukuran baju itu kan ada S, L, M, XL. Nah, itu yang dimaksud dengan discrete. Itu yang dimaksud dengan discrete. Meskipun S itu ternyata sekian desimal sentimeter gitu. XL juga sekian desimal sentimeter. Ini tabel lanjutan ya, continue. Oke, ini tabel baru nih ya, namanya competitive benchmarking chart based on perceived satisfaction of need. Apa itu artinya perceived? Kurang lebih yang dirasakan ya, perceived satisfaction of need, kebutuhan kepuasan kebutuhan yang dirasakan. Ini harus melibatkan, sebenarnya sih seharusnya melibatkan customer ya, karena perceive itu kalau mau lebih akurat ya si customer, terutama lead customer itu yang mana dia benar-benar hobinya naik sepeda gunung yang ada suspensinya meskipun dia pakai untuk berangkat kerja gitu ya, daripada cuma hobi-hobi yang seminggu 2 minggu langsung lupa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita melibatkan lead user untuk ini, perceive ini, untuk merasakan, perceiving itu lebih akurat ya. Nah, kemudian apa sih dot ini ya? Scoring more dots correspond to greater perceived satisfaction. Dot yang banyak, dot yang lebih, dot yang banyak itu adalah artinya greater perceived. Jadi yang dirasakan puasnya itu lebih besar, kepuasannya lebih besar, lebih puas pakai Many Ray 2 daripada memakai ST3 track itu ya. Meskipun ini metrik ya, maksudnya metrik itu kan ya tinggal dilihat aja di sini, tinggal dilihat apanya. Ini semakin besar apakah semakin bagus nih. Ini kan at 10Hz ya, kalau at 10Hz itu berarti artinya dia kan exactly, tepat 10. Nah, sementara si ST3 Track cuma 8. Tapi kan ini perbedaannya ke sini 2. Ini perbedaannya sampai ke sini 5 gitu ya. Selisihnya kan 5 ini. Tapi kenapa dia sangat memuaskan? Bagaimana dengan ROH? Ini mereknya jelek banget ya, ROH Tux Quadra. Berapa dia poinnya? Coba kita lihat. Poinnya cuma 2. Padahal dia tepat 10 ya. Bagaimana dengan yang mid ketiga? Jadi dia si Exhibit 67 ini dipisah ya, yang tadinya digabung, terus dipisah ya, menjadi seperti ini. Coba 1 sama 3, oke, dia juga dapatnya 2. Ini malah lebih banyak, 5 dotnya. Itu si Many Ray ini ya. Padahal si ROX ini lebih tepat ya, lebih memenuhi ini add gitu ya. Nah, itu bagaimana? Mana yang benar?
Ya tergantung, kalau misalkan ini memang eh, tepat, seharusnya ya secara logis aja. Kalau memang kan ada tuh penilaian yang semakin besar semakin baik, atau semakin besar semakin jelek, itu harus didefinisiin dulu gitu, harus disepakati dulu apakah semakin besar semakin jelek gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kita menemukan hal-hal yang tidak sinkron seperti ini, kita tinggal baca saja, kita cari lebih teliti lagi, tidak ada yang miss, moga-moga ada informasi yang bisa menjawab itu gitu ya. Tapi intinya kita harus membuat competitive benchmarking chart. Ini ada di step berapa? Yaitu ada di step 3 ya, sesuai namanya tadi ya. Step 3, setelah itu ada, oh nggak ada, langsung step 4, berarti ya memang ini adalah output dari step 3 ya, si competitive benchmarking chart. Kemudian lanjut ke setting the final specification. Nah, di sini saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi ini kayak seharusnya ini masuknya ke step berapa gitu ya. Masih masuk, misalkan ini harusnya step 4 misalkan. Dilanjut, tapi kenapa nggak dilanjut step 4? Memang sebelum itu apa? Nah, sebelum itu adalah oke, ini ya. Kita membuat target. Jangan lupa, setelah membuat target, kita set final specification. Kalau Anda lihat di sini, ini kayak di bold gitu ya, bold. Tapi ini nggak usah dibaca dulu ya. Kita fokus ke sini dulu, establishing target specification. Itu ada 4 step. Setelah targetnya sudah terestablish, kita setting gitu ya, the final specification. Pertama adalah develop technical model of the product. Oke, di sini kita lihat di exhibit 69 ya. Kita lihat yang bagian bawahnya itu ya. Jadi di sini ada variabel, atau lebih gampangnya input. Ini input, ini proses, ini output. Artinya gimana sih caranya supaya redamannya tuh at 10 Hz? Bagaimana caranya? Yaitu dengan proses seperti ini dan inputannya seperti ini. Inputannya apa tuh ya? Ini suspended mesh, ini apa ya, massa beratnya, terus si coilnya, orifice diameter itu si tabungnya, konstantanya si spring pairnya. Kalau perlu pakai oilnya, harus ada oilnya juga, bukan pakai angin gitu ya. Ini kalau saya rasa ini dia mengasumsikan dia pakai angin, pakai oli gitu ya, untuk turut meredam, dia pakai oli ya. Jadi si step 1 tuh itu ya, yaitu develop ya, mengembangkan technical model ya, model-model teknis dari produk itu. Si produk suspension ini model-model teknisnya seperti apa ya. Contohnya adalah ini asalnya dari need, ini ya, need kebutuhan si customer. Nah, kalau ini asalnya dari mana nih? Tidak lain tidak bukan, yang saya katakan ini harus ada pengetahuan sebelumnya. Biasanya yang kayak begini-gini itu teknik mesin ya, harus ada pengetahuan mekanika teknik, terus ilmu bahan material, kemudian fisika, tapi lebih ke material mekanika teknik sih yang lebih cocoknya ya. Oke,
Baik, mungkin akan saya percepat saja. Di sini udah 50 menit ya. Pertama adalah untuk ini ya, untuk setting sebenarnya finalnya itu seperti apa gitu. Tadi apakah targetnya sudah sesuai gitu. Ini kan target specification ya. Targetnya seperti apa. Kemudian di sini ada exhibit 68, inilah targetnya. Jadi di subbab target specification itu outputnya seperti exhibit 68. Kita lihat di sini ada ideal value sama marginal value. Ini didapat dari tadi yang perbandingan benchmark. Kemudian kalau yang ini kan kita tahu semua, ini sudah dibahas di apa tadi 6 strip 4 kalau nggak salah ya, tabel metrik ya. Oke, ini adalah tabel target ya, target specification. Nah, setelah mendapatkan targetnya, kita setting the finalnya. Nah, finalnya itu seperti ini. Step 1 adalah ini. Tadi udah saya jelaskan ya di sini. Kemudian step 2 adalah mendevelop cost model of the product. Intinya adalah ini untuk make sure ya. Untuk make sure bahwa produknya bisa diproduksi dalam biaya yang sudah ditentukan. Intinya itu aja ya. Silakan, saya harap Anda bisa meneruskan membacanya ini ya. Lanjut. Oke, ini tabel yang step 2 tadi. Kemudian step 3, refine the specification, making trade-off where necessary. Trade-off kan sudah saya bahas apa artinya. Kalau refine itu juga sudah saya bahas. Contohnya kayak, kalau nggak salah saya pernah memberi contoh radio atau televisi untuk mencari gelombang ya, mencari channel. Kalau ada suara dan gambar yang tidak jernih ya, kita mencari-carinya dengan memutar tombol atau remote-nya, itu refine lah istilahnya. Salah satu cara merefine ya, atau making trade-off, adalah dengan membuat grafik seperti ini ya, map seperti ini. Itu dapatnya dari mana ini ya, mau nggak mau ini kalau yang paling gampang itu tadi kita cari di katalog si Manire ada di mana. Kalau katalog si Monster ya, kita buat di Excel bisa kok ini ya. Kalau datanya lengkap ya, data lengkap dari yang paling mudah itu dari katalog tuh, dari website, dari katalog, atau dari perusahaannya langsung. Kita menuju ke tokonya Manirai, Gunhill, dan seterusnya, kita tanya-tanyain gitu misalkan. Nah, kalau yang susah itu maksudnya susah dapat datanya, ya mau nggak mau kita ke lab yang punya Monster G, lab yang memiliki mesin untuk mengukur G ini ya, mengukur apa itu, gravitasi barangkali ya. Jadi itu tadi ada pertanyaan, apakah kita melakukan step-step ini dengan mudah atau dengan penuh dengan percobaan gitu. Ya ada dua. Kalau memang memungkinkan, datanya banyak, datanya tersedia, maka kita melakukan ini step 1 sampai terakhir ini dengan hanya membuat grafis saja. Kemudian kita nanti akan menentukan ideal value-nya di sini misalkan, dengan melakukan banyak trade off, idealnya di situ, terus marginnya di sini gitu. Apa itu ideal sama margin ya? Margin itu pinggiran atau sisa-sisa gitu ya.
yang mendekati batas lah, mendekati batas luar maksudnya, yang dikit lagi mau keluar gitu ya. Ya kalau di sini udah pasti nggak diterima kalau jatuhnya di sini ya, nggak diterima. Jadi ini margin, ini ideal gitu. Oke. Oke, ke step 4 ya. Flow down the specification as appropriate. Inti dari step 4 adalah ini meminta kita ya, langkah ini meminta kita untuk menyiapkan subsistem. Ketika kita sudah mendapatkan specification, sudah dapat nih seperti ini, misalkan ini kebetulan ini final specification-nya sudah dapat, misalkan didapatlah value 12. Dapat dari mana tuh value 12? Misalkan dapatnya dari ketika kita bermain map di sini, kita tentukan idealnya di sini. Oke, kita tentukan dapat 12. Ketika kita sudah dapat 12 desibel, yang mana ini untuk handlebar, ya maka kita mendesain subsistemnya. Saya bacakan di sini ya. The challenge in this case is to flow down. Flow down itu untuk apa ya? Misalkan kalau ada perintah dari pimpinan ke bawah, bagaimana cara mensosialisasikan perintah dari pimpinan sampai ke bawah-bawah, subsistem gitu. Bagaimana cara menerjemahkan keinginan pimpinan, dan istilahnya itu apa ya? Juklak ya. Juknis atau juklak. Kalau di dunia hukum itu ada undang-undang ya. Undang-undang itu paling atas. Misalkan undang-undang tentang apa? Kebebasan beragama. Ya itu juknisnya gimana tuh sampai ke bawah, itu kita petunjuk teknisnya gimana dalam hal misalkan yang sedang hangat ini adalah tentang speaker toa gitu ya. Ya kan kebebasan gitu. Ya memang benar bebas, tapi kan ukuran kebebasan tuh apa? Itulah yang harus ditentukan di mana, di juknis atau di juklak atau di peraturan yang di atasnya lagi misalkan. Sama dengan ini, flow down itu seperti itu. Kalau di dunia hukum, undang-undangnya di atas dibuat, terus flow down ke masyarakat gimana? Itu kalau di dunia hukum atau sosial gitu ya. Nah kalau di sini flow down-nya kemana? Ke subsistem. Ketika kita sudah mendapatkan nilai 12, terus bagaimana dengan subsistem yang berhubungan dengan si fork tadi? Apa saja yang berhubungan dengan fork? Kalau kita lihat gambar di sini, di mana? Nih, forknya ada di sini. Nah, 10 Hz itu bisa berpengaruh kemana saja? Apakah berpengaruh ke lem? Berpengaruh ke apa nih? Jari-jari, jangan-jangan ini jari-jarinya bengkok nih kalau misalkan si desibelnya dibanyakin misalkan. Atau dengan 12 desibel tadi, apakah si jari-jari ini akan diperbanyak misalkan ya. Terus bagaimana dengan kekuatan ini? Join kalau 12 desibel tadi. Nah, yang tadi saya tunjuk ini, terus jari-jari, harus rem, itu adalah subsistem. Jadi 12 dB itu di flow down. Flow down-nya ya bukan down ke bawah sini, bukan, maksudnya tuh ke subsistem sebenarnya ya. Ada join, ada bearing di sini. Jangan-jangan gampang patah nih kalau 12 misalkan, atau malah kuat gitu. Kalau 12 ini nggak perlu batang segede ini, kan dia 12 bisa meredam sampai 12. Jadi ini sangat fleksibel gitu ya, si suspensinya. Oke, intinya itu tadi, subsistemnya harus
apa tadi di sini, flow down now. Flow down the overall specification keseluruhan kemana, di flow down ke sini, ke subsystem. Setelah kita mendapatkan si nilai ini, nah pertanyaannya adalah specification for each subsystem tuh berapa. Kalau misalkan tadi dapat 12 untuk si suspensinya, itu tadi yang saya sudah jelaskan, seberapa besar itu batangnya si ini, join ini antara body sama antara rangka sama for itu harus seberapa besar. Kalau 12 itu kan juga termasuk specification ini, specification for each subsystem. Ya, itu inti dari step 4. Dan terakhir adalah step 5, ini tidak perlu saya jelaskan, seperti biasa ya. You know how the routine, bagaimana cara menerjemahkan ini, maksudnya apa. Oke, terus di sini di terakhir ini beliau menyatakan tentang subsistem, subsistem dan sistem-sistem yang bercabang-cabang itu beyond, apa katanya, beyond the scope of this chapter. Bagaimana cara mempelajari apa hubungannya sistem dengan subsistem subsistem lainnya, apa hubungannya kalau saya rubah menjadi 15, yang lain menjadi berapa, rumusnya gimana, itu beyond the scope of this chapter. And in fact is a major focus. Justru malah apa yang mencari-cari hubungan itu adalah major fokusnya di bidang sistem engineering. Itu di bidang sistem engineering inilah yang mengurusi hal-hal hubungan antara sistem dengan subsistem dan sub-sub lainnya. Baik, saya rasa itu saja. Semoga Anda bisa meresapi, menyimpulkan tentang product specification, yang moga-moga Anda dapat big picture-nya sampai konsep-konsep terkecilnya. Seperti biasa, pastinya ada yang misinformation atau mungkin juga misunderstanding dari tafsiran-tafsiran di chapter ini ya. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya harapkan kita bisa berdiskusi dan saya mengharapkan Anda menemukan sesuatu yang perlu didiskusikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.